Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tenggelam saat berenang di pantai Cinangka, wisatawan ditemukan tewas. Korban ledakan di Tangerang Selatan masih dalam perawatan rumah sakit. Tolak pembangunan ulang Pasar Rau, pedagang mengadu ke anggota DPRD Kota Serang. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar atau Himpas Pasar Rau Kota Serang mengadu kepada anggota DPRD Kota Serang. Di depan para wakil rakyat, para pedagang keberatan dengan rencana pemerintah daerah Kota Serang yang akan membangun ulang Pasar Induk Rau. Pedagang menilai bahwa Pasar Induk Rau tak perlu dibangun ulang untuk menjadi bersih dan nyaman. Kondisi pasar ini hanya perlu diperbaiki agar menjadi lebih rapi, bersih, nyaman, agar para pengunjung nyaman saat berbelanja. Beberapa pedagang yang hadir menyuarakan aspirasinya secara langsung kepada Ketua DPRD Mujir Rohman dan Wakil Ketua DPRD Muhammad Farhan Aziz dengan harapan dapat diperjuangkan. Menurut Ketua DPRD Kota Serang, jeritan suara puluhan para pedagang merupakan bagian dari aspirasi yang harus ditampung dan diperjuangkan untuk selanjutnya dibahas dan disampaikan kepada Wali Kota Serang Budi Rustandi. Karena jika bangunan pasar tetap dibongkar, maka para pedagang dipastikan akan menuntut hak-haknya lantaran memiliki dasar sertifikat hak guna usaha dan perjanjian dengan pihak ketiga sampai tahun 2029. Itu sama juga dia sampai 2029 gitu. Dan itu HGU bisa juga dia perpanjang itu Pak. Kalau mau habis 1 tahun dia lakukan perpanjang bisa aja, sah-sah aja. Tapi bagaimana kalau dibongkar tahun 2006 Pak sesuai rencana pemerintah daerah? Ya pasti mereka akan nuntut Pak hak-haknya. Apalagi kalau seandainya memang itu adalah resmi, nggak bakalan harus mikir juga. Tapi Pemkot berdalih bahwa itu asetnya udah dari milik Pemda. Kalau aset betul, aset milik Pemkot, tanah segala itu. Tapi kalau bangunan, ini kan ada HGU-nya. Iya, betul. Gitu. Kalau aset benar, tanah punya Pemkot, tapi bangunan ada memang kepemilikan HGU itu sampai di situ dengan batas waktu. Para pedagang menolak rencana pembangunan ulang Pasar Induk Rau karena selain mengganggu usaha, para pedagang juga masih memiliki perjanjian dengan pihak ketiga dan memiliki sertifikat HGU sehingga rencana pembangunan ulang pasar harus dikaji secara mendalam dan bila perlu dibatalkan. Ya kita pedagang itu harus dilibatkan mengenai penataan ulang kembali Pasar Induk Rau. Nah, kita sendiri jujur agak sedikit keberatan kalau Pasar Rau itu mesti direhab total, kalau bisa direnovasi atau diperbaiki sehingga usaha dari para pedagang itu berjalan dengan baik. Intinya adalah bagaimana para pedagang itu mendapatkan pembeli atau pelanggan itu biar ramai. Itu yang kita minta. Yang kedua adalah kita coba meminta pengembang juga mesti ikut dalam kepentingan terhadap Pasar Rau. Rencananya bangunan Pasar Induk Rau akan dirobohkan dan dibangun ulang dengan konsep pasar modern. Saat ini pemerintah daerah sedang mengajukan pinjaman sebesar 100 miliar rupiah. Pengajuan utang ini termasuk kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara KUA PPAS tahun 2026. Namun pencairan masih panjang lantaran perlu persetujuan Kementerian Keuangan dan akan diputuskan oleh Badan Anggaran. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.
Untuk meningkatkan keamanan lingkungan, pemerintah mengimbau agar masyarakat kembali menggalakkan kegiatan siskamling. Himbauan pemerintah ini pun disambut positif oleh masyarakat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tangerang Selatan pun turun ke lapangan untuk mengecek pos sistem keamanan lingkungan yang berada di lingkungan RT 02 RW 4 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pengecekan ini dilakukan guna melihat langsung sistem penjagaan yang dilakukan serta menanyakan kepada warga apa yang menjadi keluhan dan kekurangan sewaktu berjaga di pos siskamling. Pada kesempatan ini, warga juga mendapat bantuan berupa CCTV serta makanan untuk mendukung aktivitas warga saat berjaga di pos siskamling. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan serta pemantauan langsung di wilayahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kota Tangerang Selatan, kami malam ini melaksanakan peninjauan ke posko siskamling yang ada di RT 2 RW 4 di Pondok Aren, di mana kami melihat bagaimana sistem jaga dari masyarakat yang berada di tempat ini. Kemudian kami juga menanyakan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kekurangan dari warga sekitar, khususnya dalam pelaksanaan siskamling, sehingga kemudian kami bisa membantu mencarikan solusi atau memberikan bantuan untuk guna memperkuat pelaksanaan siskamling yang ada di area tempat ini. Pemerintah pusat kembali mengejarkan program Jaga Siskamling sebagai upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan karyawan kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang menyerbu program penjualan beras murah yang diadakan oleh pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Agar lebih tertib, penjualan beras murah menggunakan sistem kupon yang disiapkan petugas. Para pembeli beras yang mayoritas merupakan karyawan kargo dan pengemudi ojek daring langsung menukarkan 1 karung beras berisi 5 kg seharga Rp55.000. Antusiasme warga terlihat tinggi terutama di tengah maraknya harga beras yang tinggi di pasaran. Beras SPHP Bulog dianggap lebih membantu perekonomian warga. Selain menghemat pengeluaran, beras murah yang di bawah harga pasaran membuat warga sangat terbantu. Ini dari Polres Bandara ya, untuk kita ya bagus juga sih. Jadi bisa lebih menghemat nih kitanya. Emang di pasar harganya sembako lagi mahal juga atau gimana? Iya, lagi mahal. Beras itu di Indomaret atau di pasar-pasar kalau nggak salah 5 kilo itu 75. Ini cuma bayar 55.000. Dalam kegiatan ini, pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan sebanyak 3,5 ton beras. Dan gerakan pangan murah ini adalah untuk mendistribusikan beras yang memang harus sampai ke masyarakat dengan harga yang telah ditentukan, harga eceran tertinggi Rp55.000. Seperti diketahui, hari ini kami melaksanakan di area kargo. Beberapa masyarakat yang kami prioritaskan untuk membeli gerakan pangan murah ini adalah teman-teman yang bekerja di area kargo, yang berupa karyawan bongkar muat, kemudian tenaga cleaning service, kemudian driver ojek online, dan pekerja-pekerja yang ada di kawasan kargo Bandara Soekarno-Hatta. Selain kegiatan pangan murah, Polresta Bandara Suta memberikan pelayanan cek kesehatan gratis. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.